Pak, udah tanggal 10, tanggal 12, 13 kan? Tapi rajin sholatnya, rajin tarawihnya. Tapi ketika berbicara urusan saum masih belum bisa melaksanakan. Kenapa demikian? Ya tadi ilmu penting. Ilmu itu. Maka yang pertama inventarisir amal soleh apa saja yang Rasul contohkan, yang Rasul perintahkan di bulan Ramadan itu. Yang pertama jelas saum. Dalilnya jadi Pak. Bahkan Al-Baqarah 183 kan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelaskan Pak itu dalil saum ya? Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian selama sebulan penuh di bulan Ramadan berpuasa sebagaimana halnya telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Tujuannya kalian supaya bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, berarti kan saum Pak tuh, saum. Rencanakan dari sekarang, siapkan. Ya Allah, mudah-mudahan saum saya Ramadan ini harus tamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan terganggu dengan sakit. Jangan terganggu dengan musafir, jangan terganggu dengan macam-macam. Mudah-mudahan sing tamat, ya Allah. Hari itu Pak, itu kan persiapan tuh, imanan tuh. Kenapa? Pahalanya besar. Pahalanya besar. Tadi Nabi mengatakan, barang siapa yang berpuasa sebulan penuh dengan keimanan dan keikhlasan, jaminannya, ujrohnya, pahalanya, dosa dihampura ku Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Harus meyakini itu Pak. Jadi kita banyak dosa, manusia kita punya dosa, sudah kita akui banyak dosa kita. Kita mau punya dosa, Pak. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Tetapi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan magfirahnya. Bagaimana caranya? Ramadan tiba, jangan sampai tidak puasa. Harus hatam puasa. Insya Allah disebut syahrul magfirah. Ini kan disebut dengan bulan yang penuh dengan keberkahan tadi kan Pak. Bulan ampunan, berkahan. Saum satu, ilmu kan berarti kita punya ilmu bahwa Nabi mengatakan ketika Ramadan tiba itu ada perintah yang Rasul contohkan yang disebut dengan saum Ramadan. Satu, checklist, itu kan direncanakan. Yang kedua, yang disebut dengan qiyamu Ramadan atau disebut dengan salat tarawih. Qiyamu Ramadan, salat tarawih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Bukhari Muslim itu. Barang siapa yang melaksanakan qiyamu Ramadan kemudian disebut dengan salat tarawih, maka orang tersebut akan mendapat ampunan dari Allah terhadap dosa-dosa masa lalunya. Alhamdulillah. Itu kan Pak. Berarti dua rencanakan. Bahwa saya harus pastikan insyaallah Ramadan 1445 Hijriah ini tarawih kudu tamat. Tarawih hatam. Jangan ada gangguan karena musafir, perjalanan, jangan karena gangguan sakit. Insya Allah mudah-mudahan sehat semuanya, amin. Itu kan, jangan ada gangguan di sisi gigir, istilah orang Sunda Pak. Karena istilahnya kan sering kali, kunaon teu ka masjid atuda gitu kan. Kunaon teu ka masjid atuda tunuh, atuda capek kan banyak kan itu kan. Sehingga godaan ibadah itu kan setidaknya yang disebut dengan syughlan kesibukan, kemudian yang kedua adalah nauman tidur, yang ketiga adalah ta'aban yang disebut dengan capek. Itu godaan yang paling dahsyat urusan ibadah itu. Hiji sibuk, kedua tunuh, katilu capek itu. Itu pasti gitu Pak. Sasage pasti gitu itu. Itu semuanya begitu. Itu disebut dengan argumentasi klasik. Argumentasi klasik itu. Maka karena persiapan kita dari sejak sekarang, berarti rencanakan di sekarang. Schedule kita Pak, dan pekerjaan itu. Jangan sampai sibuk itu kemudian menghalangi istiqomah tarawih. Jangan sampai sibuk, jangan sampai ngantuk itu kemudian sampai tidak tarawih. Jangan sampai capek itu menyebabkan tidak tarawih. Kita siapkan dari sekarang. Insya itu kan ilmu namanya itu. Itu ilmu. Bahwa saya pastikan insya Allah itu kan semampu, seoptimal mungkin bahwa ketika mempersiapkan dengan ilmu yang harus kita pahami dan miliki adalah ilmu sholat tarawih. Insya Allah itu. Jadi ketika berbicara rakaat silahkan melatih berapa boleh.
gitu kan. Kita putuskan di sini berapa? 11 ya. Ya 11 saja diputuskan gitu. Jadi jangan sampai yang 11 ingin 24, jangan. Pokoknya sudah 11, putuskan 11. Ketika di masjidnya 11 dan dirinya senang 23, tambah di rumah 23, tidak masalah. Karena kan ukhuwah itu lebih utama daripada kita terjadi percekcokan khilafiyah. Kita putuskan musyawarah, PDKM musyawarah, pokoknya di sini mah berapa? 23 silahkan Pak, gitu kan. Oh 11 silahkan. Putuskan karena kan banyak hadis Pak. Hadisnya terkait dengan sholat tarawih kan ada 2, 3 kan itu. Ada 4, 3, ada 2, 1. Itu boleh ada hadisnya Pak. Putuskan di sini supaya tidak rame Pak. Kita mau yang mana hadisnya? Selesai Pak. Karena itu disebut hadis ikhtilaf namanya. Boleh gitu. Jadi jangan sampai terjadi benturan. Pokoknya mah saya mah lamun teu opat-opat tilu mah teu sah, jangan sampai ada kalimat itu, Pak. Itu kan ilmu, Pak. Itu ilmu namanya. Kenapa kan pulang lagi, Pak? Dari 22 tilu saya mah kalau tidak 221 mah teu sah. Tadi kan. Itu perlu ilmu. Ada 2, kan salul lail, masna. Ada yang gitu, Pak hadisnya. Ibu Aisyah mengatakan bahwa makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi arba'ah wasalasah. Kan itu. Itu kan Ibu Aisyah, ada di sini silakan. Maka di sini putuskan musyawarah, kita memutuskan yang mana, mau yang 2, 3, kan itu ya, atau 4, 3. Musyawarah tetapkan, selesai. Itu ada hadisnya semua, Pak. Itulah yang disebut dengan ilmu, Pak. Jadi jangan sampai terus di masjid rame gara-gara masalah gitu, Pak. Putuskan kan sepakat semua itu kita mengambil hadis ini, gitu, Pak. Boleh, silakan. Bukan berarti yang lain salah, tidak, karena lebih supaya adanya keragaman, gitu kan? Kebersamaan, seperti halnya dulu, itu kan, bahwa ketika tarawih Rasul mencontohkan 3 malam kan? 3 malam pada masjid itu. Kemudian sahabat sampai menunggu sampai subuh. Kenapa Rasulullah kok tidak keluar rumah? Jawab Rasul kan gimana? Inni khasyitu, aku takut tarawih dianggap wajib. Itu saja kan alasannya, Pak. Jadi tarawih itu bukan wajib, tapi sunnah. Tapi alangkah baiknya kita orang yang rindu dengan Ramadan jangan sampai menyia-nyiakan sholat tarawih. Jangan ada kalimat, kenapa apa enggak tarawih? Sunnah iyo. Bukan itu, kan kita orang yang cinta Ramadan, disiapkan sudah lama kan, berarti jangan menyia-nyiakan, jangan menyepelekan terkait amal soleh, terlebih pahalanya sangat luar biasa. Ketika orang tarawihnya tamat, maka Allah menjamin, ghafarallahu dunubahu ma taqaddama min zanbi. Allah ampuni dosa masa lalunya dengan sebab melaksanakan sholat tarawih yang tamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Jelas betul. Tarawih 2 Pak ya. Kan ilmu tuh. Jadi saum tamat, tarawih tamat, insya Allah gitu. Kemudian yang ketiga, apalagi yang ketiga yang disebut dengan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW ketika Ramadan tiba itu sangat pemurah. Nabi. Kan Rasulullah SAW ajwada fi Ramadan. Nabi Muhammad SAW sangat pemurah di bulan Ramadan. Maka ada istilah yang disebut, istilah orang tua kita disebut dengan sodakoh Ramadan. Ada istilah itu, Pak? Memang ada hadisnya, itu bukan tradisi, Pak. Hadis Anas bin Malik ketika ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, ai abdullu sodakotun fi Ramadan. Hadis Tirmidzi itu. Ya Rasul, sodakoh yang paling utama itu kapan? Sodakoh di bulan Roma, bukan berarti di bulan yang lain jelek, bukan Pak. Tapi lebih utama ketika kita bisa bersodakoh di bulan Ramadan. Maka sejak sekarang, karena sodakoh itu kan bersifat maliyah Pak ya, rencanakan dari sekarang. Oh berarti saya insya Allah ketika Ramadan akan bersodakoh ini dari sekarang kumpulkan 1.000, 2.000 dikumpulkan kayak sebulan setengah kene. Kalau 1.000 berarti kan Pak bisa jadi 40 ribuan benernya. Kalau 100 ribu dari sekarang nabung untuk supaya bisa bersodakoh di bulan Ramadan, 100 ribu ada 45 hari lagi sekarang Pak. Kurang lebih Pak ya. Ada 40 hari lagi kurang lebih. Berarti kita punya uang 4 juta untuk bersodakoh di bulan Ramadan.
Itu persiapan namanya, Pak. Itu persiapan namanya. Dari sekarang kan, yang celengan, orang Sunda menyang celengan dia ayeuna. Yang naon yang celengan teh sedekah Ramadan. Kemudian sedekah Ramadan itu bisa disebutkan, diimplementasikan dalam bentuk yang disebut dengan sedekah iftar, sedekah memberi buka kepada orang yang berpuasa. Insya Allah. Maka supaya tidak terjadi overlapping, ngumpuk nu sedekah buka di minis ku DKM, bisa gitu kan Pak? Kan berapa orang nih di sini jamaah itu kan ya. Bapak barangkali mau memberi buka itu tanggal berapa? Nah itu Pak. Itu kalau di saya begitu. Itu Rasul tidak begitu Pak. Rasul tidak begitu, pokoknya berbuka. Tapi kan seiring dengan banyak yang ingin bersodakoh, memberi buka, jangan sampai numpuk. Maka diminis. Kan itu Pak. Itu kan, jadi kita itu jangan terlalu kaku memahami hadis. Ada yang mengatakan tidak ada contoh di Rasulullah manajemen gitu. Bukan begitu Pak. Kemaslahatan kan Pak. Misalnya kan kalau tidak diminis oleh DKM Pak ya, nanti kan orang tanggal pertama kan masih antusias Pak, 20 orang. Setiap satu orang 50 kolak, 20 orang berarti seberapa kolak Pak? Tidak kemakan mubazir kan Mbak? Maka diminis tadi, oh jangan 20 orang, 4 orang. Atau 3 orang. Insya itu disebut dengan sedekah iftar namanya. Itu manajemen Pak, namanya manajemen kan. Itu teori manajemen masuk ke agama, itu bagus itu. Teori manajemen masuk ke agama kan bagus. Rencanakan ini berapa jamaah di sini Darussalam, gitu kan. Kemudian berkoordinasi dengan Pak RW dibewarakeun Pak ya. Siapa yang ingin bersedekah iftar melalui masjid gitu kan. Kemudian setiap orang kan insya Allah Pak saya ingin gitu Pak. Maka dibagi 30 hari gitu. Insya Allah. Kenapa demikian? Hadis Nabi luar biasa, subhanallah. Terkait dengan orang yang memberi buka Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aftara shaiman kana lahu ka ajri shaim min ghairi ayang qusa min ujurihim syai'a. Hadis Muslim itu Pak. Man aftara shaiman, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, tapi bukanya pas maghrib, bukan bukanya duhur Pak. Itu kan, jadi barang siapa memberi buka kepada yang berpuasa, dicarilah orang yang berpuasa, kamu puasa, ayo orang buka jam duhur, tidak boleh itu Pak. Maghrib maksudnya Pak. Man aftara shaiman, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, falahu ajrun ka ajri shaim, maka baginya pahala sebanyak orang yang berpuasa dan berbuka dengan harta orang itu. Alhamdulillah. Maka kita ini menjadi orang yang saling tolong menolong Pak. Sekalipun kita di rumah punya makanan Pak ya, pas buka mah di masjid Pak, kita sedang menolong saudara kita yang ngasih buka Pak. Itu Pak. Pertama ada kebersamaan berjamaah Pak. Yang kedua ta'awun dalam urusan pahala. Insya kan di rumah tuh kita punya kolak Pak ya. Hari puasa masuk gaduh kolak kan Pak ya. Kalau puasa punya kolak kita, tetapi kita punya kolak tidak di rumah Pak, di masjid. Kenapa? Oh bagian si bapak iya, bagian si ibu ini, kita bareng-bareng di masjid bukanya Pak. Kita sedang memberikan ta'awun kepada saudara kita yang memberi buka puasa. Alhamdulillah. Nanti kita kebagian juga kan gitu Pak. Itu ta'awun dalam urusan kebaikan. Jadi jangan sampai ini upayakan insya Allah, upayakanlah. Jadi jangan sampai kebedain bagian urangun nama. Itu kan bahasa Sunda kan Pak ya? Bukan bagian saya, kewek ke masjid lamun bagian saya. Itu kan, jadi ke masjid itu kalau bagian dirinya, kalau tidak bagian dirinya tidak ke masjid. Nah bukan begitu Pak. Kenapa? Karena ini barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, sekarang ada 30 orang nih Pak. Padahal tetangga kita, saudara kita, sahabat kita yang bagian memberi buka itu, kita hadir kan Pak. Tetangga kita, sahabat kita yang memberi buka, baik itu kolak, gorengan, apapun namanya Pak ya, atau korma dan sebagainya, paling utama kan korma Pak, korma dulu itu. Maka kemudian saudara kita yang memberi buka itu dengan sebab kita hadir, punya pahala dari kita berbuka. Alhamdulillah. Nanti kebagian kita juga sama begitu, insya Allah. Tah, makanan di rumah mah dituangna engke tos taraweh. Itu terkait dengan ta'awun namanya Pak. Ta'awun dalam urusan ujroh pahala. Itu. Jadi ketika kita berbuka dengan
dengan makanan orang lain, dengan makanan saudara kita, kita ini sedang berta'awun dalam urusan pahala. Alhamdulillah.